Puji Tuhan, menjadi penting bagi kita di akhir zaman agar kita tetap setia di dalam Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang bergejolak ini, di tengah situasi yang tidak menentu ini, kita mempunyai pengharapan kekuatan dari Tuhan. Kita mempunyai kekuatan ilahi, kekuatan supranatural yang Tuhan peruntukkan bagi kita. Sebab kita tidak mampu berjuang sendiri, kita tidak mungkin dengan kekuatan hidup kita, kekuatan pribadi kita untuk bisa melawan segala semu daya iblis, bahkan segala musuh-musuh kita, pergumulan kita. Tapi dengan kekuatan Tuhan dapat dia berikan, dan dengan kekuatan Tuhan, seperti Daud katakan, kita dapat melakukan banyak hal. Bersama Tuhan, kita akan melihat kekuatan Allah yang luar biasa. Itu sebabnya kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita datang pada perenungan kebenaran firman Allah, saya mengajak untuk kita sehati dalam doa. Kami bersyukur Bapa di hadapan Tuhan, karena Tuhan terus memberikan dorongan, kekuatan, semangat bagi kami di tengah masalah hidup, di tengah tantangan, di tengah pergumulan yang kami hadapi. Begitu banyak masalah yang sedang kami hadapi, tapi kami tahu bahwa Engkau lebih besar dari semua masalah yang kami hadapi. Dan itu sebabnya kami memandang kepada Tuhan, memandang kepada Allah yang lebih besar dari segala masalah kami. Mampukan kami, kuatkan kami, agar kami tetap kuat dalam Engkau, agar kami tetap semangat dalam mengiring Tuhan. Memberkati setiap orang yang percaya kepadamu, dan kami tahu bahwa di dalam Engkau ada pengharapan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, kami akan datang pada perenungan kebenaran firman Allah yang menjadi dasar kekuatan, menjadi penguat iman kami, dan kami tahu bahwa kami akan tetap berjalan dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan Tuhan, pakai anak-anakmu, berkati kami semua. Dengan berkat Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kita datang pada perenungan kebenaran firman Allah, kita akan sama-sama datang di dalam dan di hadapan Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan, memohon kemampuan dari Tuhan. Ada sebuah pujian yang akan kita nyanyikan bersama, hanya Engkau Juru Selamatku. Segala kemuliaan bagi Tuhan
yang mempercayakan kita untuk tetap ada sampai saat ini. Saya yakin bahwa Tuhan tidak sekedar menyelamatkan kita, tapi Dia berjanji menyertai kita sampai selama-lamanya. Dibutuhkan sebuah kekuatan, apalagi di masa sukar seperti sekarang ini. Itu sebabnya topik yang akan kita bicarakan, rahasia kekuatan di masa sukar. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di zaman Habakuk, orang Yehuda diperingatkan untuk mereka kuat di dalam Tuhan. Pada waktu itu Nebukadnezar belum sekuat ketika mereka menguasai Israel. Masih kecil, masih kerajaan yang biasa. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa pada suatu saat mereka akan didatangi oleh satu kerajaan Babilonia, kerajaan yang kemudian bukan cuma mengalahkan mereka, tapi menjarah bahkan semua peralatan bait Allah. Dan itu sebabnya diingatkan kepada mereka. Mereka akan menghadapi masalah ekonomi yang berat. Perhatikan di sini, yang dibicarakan adalah masalah bunga, buah, makanan, kambing domba akan keluar dari kurungan. Lembu, sapi keluar dari kandang. Ini menunjukkan akan ada satu masa ekonomi akan sulit. Tapi Habakuk berpengharapan dia tetap beria-ria di dalam Tuhan. Habakuk hidup pada zaman di mana bangsa Israel tertindas oleh musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah baginya untuk dapat terus mempertahankan imannya. Masa-masa sukar yang dihadapi oleh Habakuk pada waktu itu menjadi hal yang perlu kita ingat. Telah menindas mereka dalam segala aspek, mempengaruhi mereka dalam segala bidang. Ladang yang biasa menjadi tempat yang mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi penghidupannya, tidak lagi membuahkan hasil. Ternak yang menjadi harta kekayaan terhalau dari kurungannya. Tidak ada lagi simpanan baginya, sedangkan dia mempunyai kebutuhan yang harus terus dipenuhi. Bukankah hal-hal ini juga sedang dialami oleh umat Tuhan secara internasional? Keadaan krisis global, virus yang hari-hari ini menimbulkan dampak yang sangat besar. Begitu banyak hal yang terjadi. Terjadi pengurangan tenaga kerja, terjadi pengurangan segala sesuatu, tidak terkecuali di Indonesia. Makin banyak pengangguran terjadi di mana-mana. Pekerjaan atau bisnis masih berjalan tidak menjadi kuat, tetapi semakin lama mengalami tekanan yang berat. Itu sebabnya Alkitab meminta untuk kita tidak menyerah kalah dengan keadaan. Untuk bisa tetap kuat di dalam Tuhan, rahasia yang pertama, firman Tuhan mengatakan, nantikan waktunya Tuhan. Habakuk 3 ayat 16, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang aku akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Salomo mengemukakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 4, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk
meninggalkan dunia ini. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, tetapi ada waktu untuk menari-nari dan seterusnya. Manusia boleh berencana, tapi segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan dan direncanakan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan, seringkali doa kita tidak langsung dijawab, atau bahkan tidak dijawab sama sekali. Menunggu memang bukanlah hal yang mudah dilakukan. Semakin kita menginginkan satu hal, semakin susah lagi kita menunggu. Banyak cerita yang bisa kita teladani dalam Alkitab yang mengajarkan kita untuk menunggu waktunya Allah. Ada beberapa cerita yang mengharuskan penantian yang terlihat seperti tiada ujungnya. Ada pula kisah di mana penantian sebentar saja sudah bisa terjawab. Tapi setiap penantian selalu menghasilkan pelajaran yang bisa kita petik, dan bila kita lakukan hal itu dengan setia, kita akan melihat kemenangan dan ada pertolongan, ada kelimpahan, ada berkat yang datang di ujung penantian kita. Itu sebabnya setialah di dalam proses, percayalah pada Tuhan, bukalah hati kita untuk kehendak Tuhan dan tetap terus berdoa. Yang kedua, firman Allah mengatakan rahasia untuk tetap tegar, tetap kuat di tengah masa sukar adalah hidup kita bersorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Habakuk 3 ayat 16, ayat 18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ketika bangsa Israel selesai mengelilingi kota Yeriko pada hari yang ketujuh, mereka bersorak-sorai. Setelah itu kita melihat bahwa tembok Yeriko diruntuhkan. Tembok sebesar tembok Yeriko dapat diruntuhkan dengan kuasa sorak-sorai. Demikian juga masalah seberat apapun yang kita hadapi. Ketika kita bersorak-sorai, bersukacita di hadapan Tuhan, maka masalah itu pun dapat diruntuhkan. Sebab itu diingatkan kita untuk tetap beria-ria, bersukacita, bahkan bersorak-sorak, memuji kebesaran Tuhan. Efesus 5 ayat 19, dan berkata-kata seseorang kepada yang lain, dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Rasul Petrus juga menasihatkan kita untuk tetap bersabar di tengah penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Kembali lagi kita melihat Rasul Petrus mengingatkan kita, penderitaan adalah bagian dari proses iman kita sebagai orang-orang Kristen, dan kita tidak dapat menghindarkan diri dari semua itu. Tuhan telah tetapkan, tapi kita tahu bahwa Tuhan telah siapkan sesuatu yang baik bagi kita jika kita bertahan sampai pada akhirnya. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihatkan agar kita bersukacita di dalam apapun yang kita alami, supaya kita bisa terus bertahan sampai pada akhirnya. Dalam Mazmur 68 ayat 4, tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Rahasia untuk tetap kuat di tengah kesukaran yang kedua adalah ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku.
Tempatkan harapan kita kepada Tuhan. Jadikan Tuhan kekuatan hidup kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, janganlah kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Gantungkan harap kita kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatu masalah kita kepada Tuhan. Daud berhasil dalam hidupnya karena dia mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Dalam Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Dan itu sebabnya memungkinkan kita untuk tetap menantikan Tuhan, sehingga kita sanggup melewati setiap pergumulan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita bersyukur bahwa ada Tuhan yang sanggup menjaga, melindungi, memberi kekuatan, memberi semangat, memberi pengharapan bagi kita. Saya ingin menguatkan kita, dan pada kesempatan ini saya ingin mendorong kita hadapi masa yang sukar sekarang ini. Semakin mendekat kepada Tuhan dan nantikan waktunya Tuhan. Di tengah kegelisahan yang menimpa kita, kita perlu bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Tuhan. Dan hal ini tidak kalah penting adalah menantikan kekuatan dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Bersama dengan kawanan domba gembala Tuhan. Kami tidak dapat mengerti apa yang kami hadapi. Kami tidak mengerti apa yang sedang dihadapi jemaat-Mu. Tapi kami tahu bahwa kekuatan Tuhan ada atas setiap anak-Mu. Mampukan kami untuk tetap berjuang, tetap teguh dalam Tuhan. Berkati setiap anak-Mu menghadapi malapetaka, menghadapi musibah, menghadapi virus corona ini. Kiranya Tuhan akan menjauhkan kami dari segala penyakit, jauhkan dari segala ancaman bahaya, lindungi kami anak-anak-Mu. Dan kami tahu bahwa penjaga Israel tidak pernah terlelap, ada memperhatikan kami semua, memberkati kami dalam segala usaha, mata pencaharian dan pekerjaan, memberkati kami dalam segala aspek, sehingga dengan apa yang kami terima dari Tuhan, semua itu dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Sebab itu, kiranya wajah kemuliaan Allah yang menarik, menaungi, menuntun, membimbing, memberkati kita sekalian, dan adalah bahwa berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus menyertai kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.